Tadi sebelumnya Ibu yakin bahwa anak-anak Ibu semuanya sudah berdoa ya sebelum memulai pembelajaran materi IPA fisika kita pada pagi ini. Nah, anak-anak Ibu nanti Ibu akan kirimkan ya video lanjutan dari listrik dinamis atau listrik menarik ini. Mari anak-anak Ibu silakan menyimak ya video yang akan Ibu tayangkan berikut ini. Ya, kita akan melanjutkan materi kita yaitu tentang hukum satu Kirchhoff dan rangkaian hambatan. Untuk itu, Ibu terlebih dahulu bacakan tentang standar kompetensi yang dicapai untuk materi ini adalah memahami konsep kelistrikan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kompetensi dasar menganalisis percobaan listrik dinamis dalam suatu rangkaian serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama, anak-anak Ibu nanti bisa menjelaskan bagaimana yang dikatakan dengan konsep hukum pertama Kirchhoff. Lalu yang kedua, membedakan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Yang ketiga, anak-anak Ibu bisa menghitung kual arus listrik dalam satu titik percabangan sesuai dengan persamaan matematis dari hukum satu Kirchhoff. Serta yang keempat, anak-anak Ibu nanti bisa menentukan hambatan pengganti rangkaian seri dan paralel yang dikaitkan dengan persamaan hukum Ohm. Ya, nah, anak-anak Ibu kita akan lanjutkan dengan hukum satu Kirchhoff, yaitu rangkaian seri. Ya, setelah kalian lihat dari gambar ini, ya, Ibu mau tanya, ya, berapakah kira-kira kuat arus yang mengalir pada lampu L1 dan lampu L2? Kalau kamu perhatikan di alat ukurnya ini, yaitu nama alat ukurnya adalah ampere meter. Bagaimana ya nilai yang tertera di ampere meter ini untuk kedua lampu? Apakah sama? Silakan kamu buat jawaban di buku tulismu. Apakah sama nilai kuat arus pada lampu L1 dengan nilai kuat arus pada lampu L2? Silakan kamu jawab di buku tulismu. Nah, jadi anak Ibu ya, setelah nanti kalian jawab ya, nanti bisa kalian kirim jawabannya sama Ibu ya. Dari gambar ini bisa kita katakan bahwa pada rangkaian yang tidak bercabang, ini adalah rangkaian yang tidak bercabang atau rangkaian seri, pada kuat arus listrik itu di mana-mana adalah sama. Ya, sama ini. Ya nilainya pada ampere meter ini dengan ampere meter yang ini sama nilainya. Oke, lanjut. Bagaimana dengan rangkaian paralel? Bisa nggak kalian lihat bedanya? Ya, rangkaian paralel ini adalah rangkaian hambatan yang disusun berjajar ke bawah. Kalau yang tadi dia disusun berjajar ke samping. Nah, kalau di rangkaian paralel dia disusun berjajar ke bawah. Ya, jadi yang mau Ibu sampaikan di sini bahwasanya alat ukur listrik yaitu ampere meter ini ya antara lampu 1 dan lampu 2 itu ya dilihat sama angkanya. Tetapi di titik percabangan, di dua percabangan itu ampere meternya berbeda. Pertanyaannya yang kedua, ya, apakah ketiga ampere meter menunjukkan angka yang sama? Apakah ketiga ampere meter menunjukkan angka yang sama? Silakan anak-anak kami jawab di buku tulisnya. Nah, ya, pada rangkaian bercabang atau ini disebut dengan rangkaian paralel, jumlah kuat arus listrik yang masuk pada titik cabang sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik cabang. Atau dengan kata lain, jumlah itu dilambangkan dengan sigma. Sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Ya, itulah ini contoh daripada rangkaian paralel. Jadi dari sini nak, rumus dari sigma I masuk sama dengan sigma I keluar ini menunjukkan hukum pertama Kirchhoff. Sehingga nanti kalian buat di buku tulis kalian apa kira-kira bunyi hukum satu Kirchhoff. Silakan dijawab di buku tulismu. Sudah? Ya, setelah itu mari kita lihat contoh soalnya.
Lihat ya, perhatikan rangkaian di bawah dan tentukan nilai I1, I2, dan I3. Jadi untuk langkah pertama kita lihat arus yang masuk ke titik P. Ini adalah arus yang menuju titik P. Lalu yang 10 ampere, I1, 25 ampere itu adalah arus yang keluar dari titik P. Ya. Jadi sesuai dengan hukum pertama Kirchhoff tadi menyatakan bahwa jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar, sehingga pada titik cabang P ya, I itu sama dengan 10 ampere tambah I1 tambah 25 ampere. Ditanya I1, maka I1 itu adalah 40 ampere dikurang 35 ampere. I1 sama dengan 5 ampere. Ya, pada titik cabang Q, ya, titik cabang Q itu terjadi 10 ampere. 10 ampere ini dari mana? 10 ampere itu dari ini yang keluar dari titik P tambah I1. Itu sama dengan I2. Jadi 10 tambah 5 sama dengan 15 ampere sama, itu adalah I2. Pada titik cabang S. Titik cabang S ini adalah arus yang keluar dari titik cabang P. Jadi kalau tanpa usah kita pakai perhitungan pun ya, bisa kita langsung ingat konsep hukum 1 Kirchhoff. Arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Arus yang masuk dari titik P 40 ampere, keluar dari titik P itu adalah di titik S ataupun cabang I3. Maka dapatnya itu I3 juga sama dengan 40 ampere. Ya. Oke. Ibu lanjutkan dengan rangkaian pada hambatan. Rangkaian pada hambatan terjadi atas dua susunan, yaitu rangkaian seri. Ya, ini contoh pertama rangkaian seri. Pertanyaannya, kalian perhatikan ya, bagaimana yang dimaksud dengan rangkaian seri. Silakan tulis di buku tulis. Apa itu susunan rangkaian seri? Ya, diperhatikan anakku, ini adalah contoh susunan rangkaian seri. Kalau kamu perhatikan di situ ada 3 cabang susunan rangkaian seri. Oke, jadi hambatan yang pertama itu namanya R1, hambatan kedua R2, hambatan yang ketiga adalah R3. Antara titik A dan B ada R1 dan itu ada beda potensial VAB. Antara cabang B dan C itu adalah R2 dan itu adalah beda potensial VBC. Dan di antara titik C dan D ada R3, itu adalah beda potensial antara titik C dan D. Ingat, R itu menyatakan hambatan, ya. Sehingga dari ketiga hambatan ini bisa kita susun secara seri sehingga tinggal menjadi satu rangkaian hambatan. Itulah yang kita sebut dengan RS. Jadi dari titik A sampai D itu ada RS dan beda potensial itu adalah VAD. Jadi untuk susunan seri pada hambatan ya aku, arusnya sama untuk dari ketiga hambatan ini. Jumlah arus yang masuk sama. Jadi I di R1 sama dengan I di R2 sama juga dengan I di R3. Ya, sehingga untuk beda potensial dari titik A sampai D itu adalah VAB tambah VBC tambah VCD. Jadi inilah susunan seri pada hambatan. Sehingga rangkaian hambatan serinya ganti paralel serinya itu adalah RS sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Ya, bagaimana dengan susunan paralel pada hambatan? Silakan anak-anak kami memperhatikan hambatan dari 3 buah hambatan ini. Ya, setelah kamu amati dari gambar ini, tulis di buku tulismu apa kira-kira pengertian daripada susunan paralel. Nah, sudah ditulis aku? Ya, mari kita sama-sama perhatikan. Di titik hambatan R1 ada I1, di R2 ada I2,
Di R3 ada I3. I itu menyatakan kuat arus dan R menyatakan hambatan. Sehingga dari titik A sampai B itu dinyatakan dengan kuat arus I. Jadi arus yang masuk itu I, arus yang keluar itu I1, I2 dan I3. Sehingga kalau dia disusun secara paralel dapat satu rangkaian hambatan pengganti yang kita sebut rangkaian hambatan pengganti paralel yang dinamakan dengan RP. Ya, jadi begini dia rangkaian hambatannya. Sehingga I sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Jadi berdasarkan dari hukum Ohm bahwa I itu sama dengan V per R, maka VAB per RP sama dengan VAB per R1 tambah VAB per R2 tambah VAB per R3. Nah, dari sini nakku bisa kalian lihat apa yang sama pada setiap cabang rangkaian ini untuk susunan paralel. Apanya yang sama? Apakah arus yang sama atau tegangan yang sama? Ya. Jadi dari situ ya, setelah nanti kalian jawab dan kalian pikir-pikirkan, maka kesimpulannya yang sama dari setiap rangkaian hambatan itu adalah tegangannya. VAB, V di R1 sama dengan di VR2 sama dia di R3. Sehingga karena sama ini semua, maka hambatan pengganti paralel itu seper RP sama dengan seper R1 tambah seper R2 tambah seper R3. Oke, kita lihat contoh soalnya. Ini contoh soal rangkaian seri ya. Mau ajarin kalian yang nomor 1 dulu contoh soalnya. Oke? Tentukan hambatan pengganti pada rangkaian di bawah ini. Nih, kita hitung dulu berapa rangkaian hambatannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7 R. Makanya RS sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4 tambah R5 tambah R6 tambah R7. Sehingga RS sama dengan 2 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 4 tambah 5 tambah 3 dijumlahkan biasa. Dapatnya 23. Contoh soal yang kedua, ini sudah dikatakan dengan rangkaian paralel. Ya. Ini awal rangkaiannya. Ada 4 rangkaian hambatannya. 4 ohm, 6 ohm, 3 ohm, dan 3 ohm. Ya. Jadi kita kalau lihat rangkaian seperti ini harus kita paralelkan dulu. Tidak bisa langsung kita serikan. Karena ini dulu yang dilingkari dulu, yang kita paralelkan. Seper RP sama dengan seper R1 tambah seper R2. Seper 6 tambah seper 3. Sama-sama penyebutnya, maka menjadi penyebutnya adalah 6. Seper 6 tambah 2 per 6, 3 per 6. Dibalikkan dia, karena ditanya adalah RP. Maka RP sama dengan 6 per 3, dapatnya 2. Setelah itu tinggal begini dia rangkaian hambatannya. Nah, kalau sudah disusun seperti ini, maka yang timbul adalah rangkaian seri. Kita carilah hambatan pengganti serinya. RS sama dengan R1 4 ohm, RP tadi 2 ohm, R2 adalah 3 ohm. Maka 4 tambah 2 tambah 3 sama dengan 9 ohm. Ya, itulah rangkaian cara mencari rangkaian hambatan pengganti untuk susunan seri dan susunan paralel. Ya, oke. Nah, Ibu akan memberikan contoh soal lagi. Ini yang sudah dikaitkan dengan hukum Ohm. Ya, oke. Kalian perhatikan. Ini sudah dikaitkan dengan hukum Ohm. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Ya, tentukan kuat arus total, berarti I total. Kuat arus di I1, I2. Tegangan antara AB dan BC. Nah, timbul kalau ada rangkaian seperti ini nakku, maka yang muncul dalam pikiran kita berarti harus kita paralelkan terlebih dahulu. Ini dia. Seper RP sama dengan seper R1 tambah seper R2. Jadi seper 6 tambah seper 3, samakan penyebutnya. Jadi 6.
ya. Jadi 3/6 jumlahnya, maka RP sama dengan 6 bagi 3 2. Baru bisa kita serikan 4 tambah 2 sama dengan 6. Kalau sudah kita serikan, maka mencari kuat arusnya itu adalah dari hukum Ohm, I sama dengan V per R. Ya. Nah, kalau V-nya itu adalah 18 volt dan R-nya adalah 6 ohm, maka I sama dengan 3 ampere. Lalu yang kedua, mencari kuat arus I1 dan I2. Tadi kan dikatakan dari hukum 1 Kirchhoff nih, bahwa arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Jadi arus yang masuk itu 3 ampere. Maka nilai I1 dan I2 ini totalnya nanti jumlahnya harus 3 ampere. Apakah dia mungkin bisa 1,5 atau 1,5 sama-sama 1,5 atau antara 1 dan 2 atau 2 dan 1? Nah, itu bisa ya. Tapi karena sudah ditentukan di sini bahwa I1 banding I2 sama dengan 1/R1 banding 1/R2, maka I1 banding I2 itu sama dengan 1/R1-nya 6, R2-nya 3. Jadi disama-sama dia dibagi 6 dikali 6. Maka dia I1 banding I2 sama dengan 1 banding 2. Ini perbandingannya. Sehingga jumlah perbandingannya I1 sama dengan 1/3 kali 1 dapatnya adalah 1. Dan I2-nya 2/3 kali 1, 2/3 kali 3 dapatnya 2. Maka kalau dijumlahkan ya, itu 2 tambah 1 dapatnya adalah 3. Jadi I1 adalah 1 ampere, I2 adalah 2 ampere. Yang ketiga, tegangan AB. Ini dia, VAB sama dengan I kali R3. I-nya berapa naku? I-nya dari jawaban A, 3. R3-nya adalah 4 ohm. Berarti V di AB adalah 12 volt. Bagaimana V di BC? Nah, V di BC kalau dia ini paralel berarti dia sebagai pembagi tegangan. Maka VBC itu I1 kali R1. Karena I-nya sama, maka I-nya tadi kan sama nih. I1 ini 1 ampere. Nah, kali 6. 1 kali 6, 6 volt. VBC itu adalah I2 kali R2. I2-nya tadi 2 kali 3, 6 volt. 6 tambah 6 berapa? 12 volt. Jadi jelas bahwa tegangan pada arus yang masuk itu juga sama dengan jumlah tegangan pada arus yang keluar dari dinding perjalanan, ya. Ya, sebagai latihan aku, ya, nanti kalian kerjakan soal ini, ya, supaya itu nanti kalian kerjakan nanti di buku latihan. Ya, Ibu berharap anak-anak kami bisa memahami ya apa yang Ibu sampaikan, dan kiranya kalau ada yang tidak mengerti bisa kalian bertanya melalui grup kelas, ya. Hanya sampai di sini materi kita, anakku. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.